Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar di tema 3. Tema 3 ini berjudul Benda-benda di sekitarku. Nah, untuk bagian A kita akan belajar bagaimana menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebuah cerita dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Informasi dalam cerita dapat diketahui dengan menggali informasi. Menggali informasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Sebelumnya dengarkan dulu cerita ibu berikut ini ya. Nah, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Dari teko air di dapur maksud ibu. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap air dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, sebelumnya Mita mengira bahwa telah terjadi kebakaran di rumahnya setelah mendengar suara peluit yang keluar dari teko yang sedang memasak air di dapur rumahnya. Itu penjelasan yang disampaikan oleh ibu. Nah, sebuah cerita dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya seperti yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Nah, bagaimana cara menggali informasi yang dilakukan dengan cara membaca? Nah, yang pertama, menjawab pertanyaan yang disajikan, dan yang kedua, menentukan ide pokok cerita. Sebelum menggali informasi cerita, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah membaca atau mendengarkan. Ide pokok adalah topik atau informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau bagian akhir paragraf. Coba kita perhatikan teks yang akan ibu bacakan, kalian perhatikan baik-baik. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, dari cerita yang ibu bacakan tersebut, maka kita bisa menentukan ya mana ide pokoknya, mana ide pendukungnya. Coba kalian perhatikan kalimat yang A. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Nah, kalimat A tersebut merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Sedangkan poin B, C, dan D itu merupakan gagasan pendukung dari
ide pokok tersebut, yaitu Mita mendengar suara nyaring dari Teko di dapur. Mengapa Mita berlari ketakutan? Karena Mita mendengar suara nyaring dari Teko di dapur. Kemudian Teko di dapur mengeluarkan asap. Itu juga yang menyebabkan Mita berlari ketakutan. Dan yang D, tutup Teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Nah, jadi ide pokok dalam paragraf pertama tersebut adalah Mita ketakutan mencari ibunya. Nah, mengapa Mita ketakutan dan mencari ibunya? Didukung dengan kalimat B, C, dan D. Yang pertama, karena Mita mendapat suara nyaring dari Teko di dapur, mendengar suara nyaring dari Teko di dapur, Teko di dapur mengeluarkan asap, dan tutup Teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Itu yang dimaksud dengan ide pokok dan gagasan pendukung. Jadi ide pokok pada paragraf pertama terdapat pada kalimat pertama, yaitu Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Nah, untuk selanjutnya, setelah mendengar cerita Mita yang berketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan dan selanjutnya, ya. Nah, coba kalian untuk paragraf kedua latihannya, kalian tentukan ide pokok dari paragraf kedua ini. Kemudian tentukan juga gagasan pendukungnya seperti ibu contohkan pada paragraf pertama. Sekali lagi untuk tugasnya, kalian tentukan ide pokok dari paragraf kedua ini. Kalau di buku terdapat di halaman 31 ya. Kalian boleh lihat untuk lebih jelasnya lagi. Kalian baca bukunya halaman 30 dan 31 di buku paket bahasa Indonesia. Kemudian kalian kerjakan latihannya. Oh, maaf ya. Iya betul. Di halaman 30 dan 31 ya. Kalian pelajari lebih lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat mengerjakan tugasnya. Tugas kalian tulis di buku kecil. Tulis jawabannya saja seperti contoh pada paragraf pertama ini, ya. Jadi di paragraf kedua kalian tentukan ide pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya terdapat di mana, ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.